Halo semua, nama saya Syabil dari 941. Dan nama saya Riza dari 941. Hari ini kita akan menjelaskan tentang ginjal. Apa sih ginjal itu? Ginjal adalah sepasang organ saluran kemih yang terletak agak atas rongga belakang usus. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan jumlah ginjal di dalam tubuh ada 2. Lalu, ginjal berfungsi untuk menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal memiliki ureter. Apa sih ureter itu? Ureter adalah tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Ginjal juga dibagi menjadi dua, yaitu ginjal kiri dan ginjal kanan. Ginjal kiri terletak di bawah diafragma dan di belakang limpa, dan ginjal kanan terletak langsung di bawah diafragma dan di belakang hati. Lalu di sebelah atas ginjal terdapat ginjal kanan berbatasan dengan hati, dan ginjal kiri berbatasan dengan limpa. Karena itu, kelenjar adrenal bagian atas kedua ginjal bergerak turun ketika bernapas. Ginjal dan kelenjar adrenal dibungkus oleh fascia gerota. Ginjal dibungkus oleh jaringan ikat tipis dan mengkilap yang disebut kapsula fibrosa ginjal. Dan di luar kapsul ini terdapat jaringan lemak perirenal. Lapisan lemak ini berfungsi untuk membantu menempel ginjal di dinding rongga perut supaya benturan bisa direndam. Oh iya, di depan jaringan-jaringan ini adalah peritoneum dan di permukaan belakang adalah fascia transversalis. Lalu ada yang namanya parenkim ginjal. Parenkima ginjal dibagi menjadi dua struktur utama, yaitu bagian paling luar atau korteks dan bagian lebih dalam sumsum ginjal atau medula. Baru juga ada yang namanya nefron. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian, menyerap cairan dan molekul kembali yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Penyerapan kembali dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kotranspor. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Setelah itu, urin disimpan di dalam kantong kemih dan siap dibuang atau dikeluarkan. Penyakit ginjal ada 5, yaitu 1. Infeksi ginjal. Terjadi bila bakteri dari kandung kemih menyebar baik menuju ke salah satu atau kedua ginjal. Kondisi ini muncul akibat dari komplikasi infeksi saluran kemih. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal adalah garam dan mineral yang seharusnya disaring oleh ginjal tetapi malah mengeras dan tertimbun dalam ginjal sehingga berbentuk batu ginjal. Hal ini biasanya terjadi karena urin yang terlalu pekat sehingga garam dan mineral mengkristal. Penyakit ginjal kronis adalah penyakit ginjal kronis atau gagal kronis, yaitu penurunan fungsi ginjal yang menetap selama 3 bulan. Kondisi ini ditandai beberapa gejala seperti sesak napas, mual, dan kelelahan. Namun kondisi ini tidak dirasakan oleh pasien bila masih stadium 1-3. Oleh karena itu banyak orang tidak menyadari sedang mengalami kondisi ini hingga mencapai stadium lanjutan. Yang keempat, gagal ginjal akut adalah kondisi di mana ginjal tidak dapat berfungsi normal secara tiba-tiba. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan menumpuknya garam dan zat kimia lainnya di dalam tubuh dan memengaruhi fungsi organ tubuh lainnya. Dan yang kelima, penyakit ginjal polikistik merupakan penyakit keturunan berupa munculnya kista atau kantong berisi cairan yang berkelompok di dalam ginjal. Penyakit ginjal polikistik tidak ganas, namun dapat mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Selain terjadi di ginjal, kista pada ginjal polikistik juga bisa muncul di organ hati atau bagian lain dalam tubuh.